warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Jaya, NIM 5011903557 dari lokal 2J Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Pengantar Manajemen, dosen pengampu Pak Z Haryanto SHMH. Soal nomor 1. Dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. 4 tahap planning atau perencanaan. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja tanpa rumus, target atau tujuan yang jelas. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini, memahami akan proses atau keadaan organisasi sekarang daripada tujuan yang hendak diciptakan atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisis, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua, kegiatan lebih lanjut memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang dapat memulai komunikasi dalam organisasi. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu didefinisikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan, internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah walaupun sulit dilakukan. Antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang memungkinkan terjadi di waktu mendatang adalah sebagai esensi dari proses perencanaan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahapan terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan sebagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik paling memuaskan di antara sebagai alternatif yang ada. Soal yang nomor 2, ada berapa teori tentang motivasi? Jelaskan. Ada 9 teori tentang motivasi. Yang pertama, teori Abraham Haji Maslow. Pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai ilmu tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologi seperti rasa, lapar, haus, istirahat, dan seks. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, fisikological, dan intelektual. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan harga diri yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Yang kelima, aktualisasi, dari dalam arti tersedia kesempatan bagi orang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga perubahan menjadi kemampuan nyata. Yang teori kedua, teori MC Claude, dikenalkan tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau Neon from Achievement, yang menyatakan
mengatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Murray, sebagaimana dikutip oleh Winardi, merumuskan kebutuhan akan berprestasi tersebut sebagai keinginan melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit, menguasai, memanipulasi atau mengorganisasi objek-objek fisik manusia atau ide-ide, melaksanakan hal-hal tersebut secepat mungkin dan sependek mungkin sesuai kondisi yang berlaku. Yang ketiga, teori Clayton Alderfer, dikenal dengan akronim ERG. Akronim ERG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu Y, extend, kebutuhan akan ekstensi, R, relatedness, kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G, growth, kebutuhan akan pertumbuhan. Jika makna 3 istilah tersebut di dalam akan tampak 2 hal penting. 4. Teori Herzberg, ilmu ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi. Teori yang dikembangkan dikenalkan dengan model 2 faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor pemeliharaan. 5. Teori adil atau keadilan. Intinya teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. 6. Teori penetapan tujuan. Erwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan mengarahkan perhatian. Yang kedua, tujuan-tujuan mengatur upaya. Yang ketiga, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi. Yang keempat, tujuan-tujuan menunjukkan strategi dan rencana-rencana kegiatan. Yang ketujuh, teori faktor Havirom. Victor Havirom dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengetengahkan suatu teori yang disebutkan sebagai teori sebagai teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarahkan kepada hasil yang diinginkannya itu. Yang kedelapan, teori penguatan dan modifikasi perilaku. Berbagai teori atau model motivasi yang telah dibahas di muka dapat digolongkan sebagai model kognitif motivasi karena didasarkan pada kebutuhan seseorang berdasarkan persepsi orang yang bersangkutan, berarti sifatnya sangat subjektif. Perilakunya pun ditentukan oleh persepsi tertentu. Yang kesembilan atau yang terakhir, teori kaitan imbalan dengan prestasi. Bertitik tolak dari pandangan bahwa tidak ada satu modal motivasi yang sempurna, dalam arti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Para ilmu
terus-menerus berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang baik, dalam arti menggabungkan berbagai kelebihan model-model tersebut menjadi satu model. Nomor 3, akhir-akhir ini pemerintah di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sangat disibukkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dalam segala bidang. Dan berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menghentikan penularan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintah atau pemimpin di sebuah negara, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada staf di lingkup organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti saat sekarang ini? Jelaskan dan ilustrasi motivasi yang dimaksud. Jika saya adalah seorang pemimpin di suatu negara atau di suatu daerah, maka motivasi yang saya akan berikan kepada staf saya untuk tidak berkumpul dan menjaga jarak hingga 1 meter agar penularan wabah COVID-19 ini tidak berlangsung. Jadi sebagai kepala di suatu daerah, saya sendiri akan mengerahkan staf saya untuk mencari celah atau mencari cara untuk agar COVID-19 ini tidak semakin memburuk. Caranya yang pertama itu saya akan membagi kelompok untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk menjaga jalur keluar masuknya dari suatu daerah tersebut. Dan jika daerah saya sudah terkena COVID-19, maka desa yang sudah terkena itu saya batasi untuk tidak keluar hingga desa tersebut membaik. Dan saya akan mengirim di bidang kesehatan untuk memberantas wabah yang ada di desa tersebut. Dan juga rutinitas menyemprot di tempat-tempat ibadah seperti masjid dan lain-lain. Saya akan memberi motivasi kepada masyarakat seperti pemberian bantuan untuk keluarga yang tidak keluar rumah, seperti bahan pokok dan lain-lain, agar di suatu desa tersebut tidak keluar rumah sama sekali. Jika ingin keluar, menggunakan pakaian lengkap, masker, kacamata, dan perlindungan badan dan lain-lain yang sudah disiapkan oleh kami sebagai pemimpin. Dan juga untuk biasanya kan yang sulit dikendalikan itu anak-anak. Nah, kami akan memberi kepada anak-anak itu mainan yang bisa dimainkan hanya di dalam rumah, seperti mobil-mobilan atau sebagainya. Dan kepada keluarga yang tidak bisa bekerja, itu akan diberi bantuan seperti uang, bahan pokok tersebut yang diperlukan di dalam rumah tangga. Mungkin itu cara saya untuk memberantas agar wabah COVID-19 ini tidak semakin memburuk. Itulah hasil
jawaban UAS dari saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.